Mengawal kepentingan nasional itulah tema diskusi kita. Saya ingin ke Pak Sukidi dulu. Pak Sukidi, mengingat amanat kepentingan nasional dapat kita temukan di dalam konstitusi kita. Tapi bagaimana sebetulnya capaian amanat konstitusi menjelang 78 tahun Indonesia ini merdeka dan proyeksi ke depan di tengah berbagai tantangan global? Saya kira kita lambat dalam mewujudkan amanah konstitusi. Misalnya kita ambil aspek kecerdasan bangsa, sementara kecerdasan kita itu berada di angka 130 di dunia dan terendah di Asia Tenggara. Ini tentu saja memprihatinkan dan secara umum kita relatif tertinggal jauh. Bukan hanya dengan negara maju tapi dengan negara Asia Tenggara sekalipun. Sehingga kita saya kira harus menumbuhkan kesadaran konstitusional kepada seluruh pemimpin bahwa kita memang tertinggal jauh dengan negara-negara lain dan karena itu perlu kesadaran untuk menjiwai kembali amanah dari ibu dan bapak pendiri bangsa. Political will-nya itu harus ada, muncul dari pemimpin bangsa kita. Harus ada, terutama terkait dengan ikhtiar untuk mewujudkan impian dari ibu dan bapak pendiri bangsa. Misalnya kita ambil pada aspek kecerdasan itu sendiri. Kecerdasan ini saya kira refleksi dari kemajuan satu negara. Tidak ada negara maju dengan kecerdasan IQ warganya yang berada di angka 130 dunia dan terendah di Asia Tenggara. Karena itu hal terbaik yang bisa kita lakukan adalah memanggil para pemimpin untuk fokus pada aspek peningkatan kecerdasan warganya. Dengan cara apa? Dengan cara pembaruan di bidang pendidikan. Bagaimana pembaruan di bidang pendidikan dilakukan? Secara sistemnya atau bagaimana? Sistemnya tentu saja, terutama metode pembelajaran, keberpihakan untuk menghadirkan kualitas pembelajaran yang terbaik. Tapi bukankah setiap ganti menteri ganti juga sistemnya? Itu sebenarnya pentingnya kesadaran untuk melihat aspek keberlanjutan dari program pembaruan pendidikan nasional ini sehingga kita lebih fokus pada perbaikan mutu pendidikan nasional itu sendiri. Jadi berfokus pada kualitasnya begitu ya? Kualitas dan terutama ini Mbak Vera, aspek infrastruktur pendidikan, terutama di daerah-daerah, di kampung-kampung, daerah-daerah kemiskinan itu sendiri. Karena itu yang seringkali kita abaikan, kenapa? Karena fokus pada daerah-daerah yang tertinggal, yang terbelakang, yang mutu pendidikannya jelek, itu agak kurang diperhatikan oleh pemerintah. Kesenjangannya masih begitu tinggi antara yang di daerah dengan yang berada di perkotaan gitu ya. Aspek kesenjangan ini coveragenya cukup luas Mbak. Jadi bukan hanya kesenjangan dari aspek ekonomi, tapi juga dari aspek kota, desa, aspek pendidikan juga, dari aspek kesejahteraan juga timpang. Sehingga fokus perhatian kita harus lebih ke arah pembangunan pendidikan, human capital, dan perbaikan aspek kesehatan, dan terutama yang tak kalah pentingnya adalah penghidupan yang layak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.